Saya potong dulu. Oke. Sebelum tutupan kita tos skateboarding dulu. Oke, gimana? Gini. Oke. Oke, begitu. Saya baru tahu juga. Itu di mana-mana kalau tosnya gitu. Oke. Nah, kalau ditinggalkan Farhan ini sendiri, skateboard teman-teman masih berjalan main, Masih main. ya. Apalagi Nggak ada kendala sih. lapangannya Udah enak. Udah enak ya. Cuman kurang alatnya aja. Alatnya saja ya. Tapi lumayan lah sih. Sudah ada lapangan. Masih mending dipandangin sih gitu. Oke. Daripada dulu nggak dipandangin. Oke ya. Nah, Anda kan pernah mencoba atau ngetes lapangan di Malang ini sendiri ya? Yoi, pernah. Nah, tetapi di lapangan Kayung itu sendiri pernah nggak ngetesnya? Main di lapangan baru itu sendiri? Pernah? Pernah. Pernah ya. Bagaimana? Apakah perbedaannya? Jauh banget. Jauh. Dari alat pertama. Oke. Dari alat kalah jauh sekadar. Luasnya itu mana besar? Kurang lebih luasnya, cuman alat lebih menang di sini. Menang di sini. Oh, sini kan memang sangat diperhatikan lah. Ya. Kayak lapangannya juga mulus di sini. Oh, berarti sana kurang mulus. Kurang mulus. Tapi alhamdulillah bersyukur. Oke. Nanti bisalah pemerintah memuluskan itu dan melengkapkan fasilitas yang ada ya, supaya teman-teman ini lebih berkembang lagi ya. Itu mengenai perkembangan komunitas skate yang ada. Tetapi saya ingin menanyakan mengenai Farhan terjun ke dunia skate ini, awal mulanya siapa yang mengajar main skate ini sendiri? Yang mengajak awalnya itu Rizky Ananda. Itu yang mengajak awalnya. Oke. Tapi yang mengajarin itu legendnya Pontianak, Mas Jul Juliansa. Siapa sih yang nggak kenal beliau di Pontianak? Oke. Beliau yang ngajarin. Dia turun ke Kayung berarti ya? Awalnya itu si Ibnu, Sandi, itu saya di mana waktu itu? Oke. Mereka main di lapangan, tes lapangan, terus datang si Mas Jul bawa tas. Dulunya kan si Ibnu nggak tahu itu tas itu, kirainnya main tes lapangan. Oke. Oh, ada orang main tes lapangan nih. Jadi udah mau lari gitu. Oke. Takut dimarahin. Akhirnya beliau melihat mereka main, beliau keluarin skate-nya. Rupanya anak skate. Oke. Dari situ beliau ngajarin anak skate sepeda anak. Oke. Kayung sih terutamanya. Berapa lama dia mengajarin teman-teman bermain skate itu? Enggak lama sih, cuma dikasih dasar basic seperti oli, benahin oli terutama. Oli. Itu memang basic dasar. Basic dasar untuk gapai semua trik. Harus bisa oli. Berarti tidak terlalu lama lah ya. Mas siapa tadi? Mas Jul Juliansa. Mas Jul ini ngajarin teman-teman bermain skate. Legend Pontianak. Selebihnya berarti otodidak. Lihat YouTube. Lihat YouTube ya. Habis itu besoknya dipraktekin sore. Oke ya. Tapi bisa dikatakan teman-teman ini lumayan hebat lah ya bermainnya. Sudah berapa tahun kalau bisa diperkirakan? Kalau saya pribadi dari 2015. Sekarang udah 2021, 6 tahun. 6 tahun ya. Belum, masih baru. Minimal berapa tahun mainnya? 10 tahun? Gak ada batas nih, sampai tua. Oh, tua, oke. Mengenai skateboard ini, kira-kira ada nggak tokoh yang Farhan kagumi lah ya? Mau itu dari luar negeri ataupun dari Indonesia ini sendiri? Kalau luar negeri saya lebih condong ke Kyle Walker. Oke. Dan di Indonesia Absar lebih. Siapa sih yang nggak kenal? Oke ya, Absar ya. Absar. Memang terkenal ya, skaters profesional lah bisa dikatakan. Keren. Untuk di Kayung Utara, teman-teman ini seberapa sering mengadakan event-event untuk skate? Nah, mungkin lebih seringnya ke skate day. Skate day aja? Skate day aja. Itu kan setahun sekali. Iya, karena berarti lama berarti. Buat ngadain terus-terusan tuh butuh biaya yang besar juga. Oh, butuh dana ya. Berarti adain proposal aja sebenarnya. Waktu dulu kan
event-event musik parade itu kan teman-teman rata-rata buat proposal ngadain itu terkait ke mau itu instansi ataupun konglomerat yang ada di Kayong Utara. Gimana ya? Kalau proposal nih butuh waktu yang lama sih. Oke. Paham lah sendiri. Oke. Berarti hanya 1 tahun sekali saja ya. Yoi, skate day doang. Skate day doang berarti. Selain itu teman-teman hanya sibuk dengan aktivitas latihan-latihan gitu aja. Kalau skate day baru 2 tahunan ini ngadain di Kayong Utara itu sendiri. Berarti baru pertama kali. 2 tahun baru 2 kali Oh. ngadain di Kayong Utara. Kebanyakan itu turun langsung ngikut skate day ke Pontianak. Oh. Pontianak skateboarding. Berarti teman-teman pergi ke sana juga ya. Yoi, Itu seberapa sering teman-teman main ke luar daerah gitu lah? sering ke Pontianak. Ke Pontianak, ke Ketapang. Sering juga. Sering tapang. Oke. Itu mengatasnamakan komunitas ya atau gimana atau Kalau gabung? seperti saya ikut acara Pontianak Ya. itu membawa nama Sukadana dan skateboarding. Oh, Sugarana. Enggak bawa nama Kayung Utara skateboardnya. Sebenarnya bagus sih kalau teman-temannya. Memang tidak jadi masalah kalau teman-teman ingin mengkhususkan ada skateboard Sugarana, skateboarding Teluk Batang dan Melanau, Yoi. enggak apa-apa. Tetapi harus ada komunitas raksasa lah. Kayong Ya, sendiri. Kayung itu sendiri, Kayung Utara secara umumnya supaya besar dong namanya. Pengen sih dulu, tapi kan udah saya bilangin sebelumnya tadi konflik, Iya. ego lebih tinggi Oke. daripada satu. Iya, ya memang kita melihat seperti itulah dari dulu memang begitu Yo, ya. dari Sering kalangan apapun. konflik ego. Waktu dulu kan musik-musik dan balap-balap liar yang ada, teman-teman masih juga ego maupun itu dari Melanau, Teluk Batang dan sebagainya. Itu nggak akan buat maju Kayung Utara Yo, sebenarnya. benar sekali. Iya, penyakit itu, penyakit ego. Harus dibuang si egois. Oke ya. Saya maju komunitasnya sendiri. Tetapi pernah bentrok fisik nggak? Nah. Pernah. Pernah ya? Pernah. Gara-gara main skateboard, konflik-konflik skateboard atau gimana itu? Itu Konflik. masalahnya di luar skate sih. Oke. Di luar skate, tapi ini sama-sama anak skate. Oke. Bentrok. Itu kenapa itu? Ah? Alasannya kenapa itu? Masalahnya kenapa sehingga jadi bentrok kayak gitu? Ada kata-kata yang Kasar itu. kasar hingga akhirnya dari kubu ini nggak senang. Jadi ketemuan. Oke, itu kata-kata kasar memaki atau menghina komunitas skateboard atau Lebih pribadi gitu? Ke pribadi. Oh. Pribadi yang punya masalah sendiri. Oke ya. Memang luar biasa. Sebenarnya apa tuh? Kata-kata kasar nggak kasar benar. Seperti saya sebutin Oke. beruang. Kayak beruang nggak gitulah. Jadi si ini nggak terima. Oke. Simple sih, kecil masalahnya. Tapi kan tergantung orangnya Jadi juga kan. tapi nggak sekarang terima. udah baikan. Sudah baikan. Udah damai. Tapi komunitas yang besar apakah sudah baikan? Yang Kayung Utara itu sendiri. Belum, lebih bawa nama masing-masing. Oke. Sebenarnya boleh lah ya digabungkan lagi sebagai Yo, itu. payung ya, payung. Biar lebih dipandang Iya. pemerintah. Oke. Jadi di sini Farhan boleh cerita-cerita sedikit lah mengenai apa saja keluh kesah teman-teman skate. Nah, Keluh kesah. oke. Terutama di skate-nya itu sendiri seperti papan sih. Papan saja. Papan. Sering ganti. Sepatu juga. Sepatu. Karena belum dapat sponsor kan. Oke. Kalau mereka yang udah dapat sponsor seperti Aksar, Iya. itu kan udah papan udah Di dikasih, endorse ya. endorse. Enak kayak gitu. Kita yang baru yang gini harus Beli pribadi. sendiri ya. Yoi. Beli sendiri. Berarti hobi skate nih lumayan hobi orang-orang kaya sebenarnya ya. Semoga dari podcast ini ada sponsor yang Oke, nyangkut. yang masuk ya. Oke. Kos kaki juga nggak apa-apa sih. Yang apa itu yang banyak makan biaya yaitu dari mungkin dari papan skate-nya kan sepatu. Sepatu cepat habis. First sepatu sih. Sepatu ya, sepatu cepat habis. Rodanya? Weh, juga sering ganti bearing. Semua bearing. sering ganti sih. Oke. Banyak dikeluarin skate Belinya berarti di Pontianak pesan berarti. Pesan. online Online. di Jawa.
Oke ya. Kira-kira berapa budget yang harus Harus disebutin dikeluarkan? nominalnya. Iya ya. Nominal itu kalau saya beli bisa papan 4,5, kalau wheelnya 200, bearing 150, udah itu aja. Papan 4,5. Truk truk Sparkle, Ya. aduh sorry disebutin, Sparkle itu lokal kalau nggak salah, Lokal ya. itu sekitaran ana beli 400-an. 400 ya. Oh, berarti juga. kira-kira 1,5 lah habisnya ya. Yoi, Kira-kiraan 1,5 lah. Berarti itu untuk pemula saja ya. Bisa dikatakan kalau saya ingin terjun ke dunia skate nih, berarti harus menyiapkan kira-kira 1,5 juta atau 2 juta. sarannya sih gitu supaya skate-nya awet. Oke. Kalau beli di seperti ya di situ-situ cepat rusak. Oke ya. Tetapi kalau kita membaca pergerakan teman-teman ini ya, kan pasti komunitas skate ini bisa dikatakan berkembang lah di Kayong ya. Yo. Kenapa teman-teman skateboarder ini tidak menyediakan atau membuka lahan perekonomian lah mengenai penjualan alat-alat skate? Nah begitu. Sebenarnya kami semua ini pengen Ya, bikin skate shop di sana, tapi Iya. modalnya besar juga. lumayan besar. Kalau pemerintah mau membiayain, kami buka di Sukadana. Oke ya. Berarti lumayan besar juga ya. Gampang kalau pemerintah mau itu biayain buat skate shop, Iya. datang saja ke skate park, kasihin duitnya. Ya, kenapa teman-teman ini sendiri tidak mengelola secara sederhana gitu. Misalnya menjadi kurir lah ya. Jadi Kurir. katakan penyambung lidah lah ya. Misalnya, Yoi. loh, saya mau cari bearing ini. Tolong dong cari kan. Nah, kamu itu kan Juga bisa punya kawan ya, kuliah di Tangerang, juga skater Ya. di Sukadana. Orang Sukadana juga. Dia penyalur gitu. Oke. Biar titip papan, dicariin. Oh, Titip bearing, titip well, ada ke beliau langsung. oke. Ya, berarti. Just tip deh. Oh ya, just tip ya, berarti sudah Dia ada. pulang Ya? dari Tangerang, Kayong bawain gitu. Oke. Itu mengenai biaya-biaya skate yang Yoi. dikeluarkan ya. Tetapi ada nggak kejadian-kejadian Farhan dan teman-teman ini main skate, misalnya patah tangan atau patah skate gitu? Alhamdulillah kalau patah skate sering. Kalau skate patah sering. tangan minta-minta jangan. Amit-amit ya. Amit-amit. Paling ankle doang. Oh. Itu yang paling parah. Keseleo gitu ya. Ankle. Tapi kalau luka itu sering lah ya. Kalau luka-luka cedera ringan itu Sering sering. banget. Tapi tidak pakai pengaman gitu. Enggak. Enggak. Oh. Kalau- Dari latihan mulai dari awal Yoi, tidak pakai kalau pengaman. saya pribadi itu ribet sih. Oh. Tapi juga perlu safety Oh iya, sebenarnya. safety sebenarnya. Tapi saya nggak bisa. Lebih pakai topi, Oke. santai aja. Lebih enak yang alami Yo, begini saja. alami. Tapi memang ada triknya atau gimana untuk jatuhnya begitu kan? Nggak Supaya sengaja, menghindarkan cedera yang parah itu lah. bisa jatuh sendiri, cari posisi nyaman sendiri kalau Oh. skate. Nggak ada Bisa acting ya? doang gitu. Oke. Nggak acting jatuhnya. Kalau acting kan sakit jatuhnya. Oh iya. Berarti memang harus pandai-pandai lah Iya. ya menghindari jatuh-jatuh yang fatal begitu. Tapi patah skate itu sendiri sering terjadi ya. Sering banget. Itu karena apa? Patah-patah Mungkin gitu. papannya udah harus diganti mungkin. Oh. Biasanya juga ada retak, itu tuh tanda mau diganti papan. Oke. Retak. Jadi itu kalau ngetrik tekan 2 kaki jadi patah. Oke, tadi kita telah membicarakan mengenai budget ya. Pemula lah untuk terjun ke dunia skateboard ini lumayan mahal lah bisa dikatakan ya. Besar Hampir mahal. 2 jutaan lah. Yoi. Tetapi saya ingin menanyakan ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup podcast ini mengenai komunitas Farhan ini sendiri kan makna filosofis terkait logo itu sendiri lah. Nah, Oke, filosofi dari logo kan 5 jari. iya 5. Ini 5 jari ini yang dimaksud 5 orang yang sering aktif main. Oke.
Saya, Ibnu, Sandi, Agun, Gary. Oke. Seperti Jerry itu bukannya nggak mau main. Ya. Beliau kuliah di Tangerang sih. Makanya jarang main. Oh, di sana ya berarti dia. Tapi beliau kuliah di sana si Jerry ini sering nggak main di sana? Ke Tangerang kan lebih besar lagi Sering, sebenarnya. sering main di skatepark. Oh. Kayak seperti ini ya. Apsar lebih kan dari Padang. Yoi. Dia kan tidak memiliki fasilitas katanya di sana itu, sehingga Ngerantau lah. rantau di Bandung katanya. Mungkin kamu bisa apa itu mengimplementasikan hobinya itu supaya hobi Berkembang. yang berduit lah bisa Yoi. dikatakan begitu. Semua skater juga pengen gitu. Oke. Ngasilin dari hobi. Oke ya. Itu kira-kira siapa yang merancang logo itu sendiri? Apakah teman-teman merembuk bersama? Yang saya tahu Ibnu sama Sandi. Terus dikirimin ke grup. Ya. Gimana nih logonya? Oke, boleh lanjut. Oke. Sebelumnya anggota skate berapa orang saja? Kan terbentuknya itu dari tahun 2015. 2015 ya. Nah, itu anggotanya berapa orang saja? Rame sih awalnya. Cuman paham sendiri lah kan. Nah, Banyak berhenti, banyak yang enggak pas main. nggak konsisten gitu Nggak ya. konsisten. Kadang main, kadang enggak. Oke. Tapi 5 orang ini kalau sekitar udah lepas asar cari aja di skatepark. Pasti ada muka-muka ini. Oke ya. Ini terbentuk dari tahun 2015. Yoi. Pernah ngadain ini nggak ulang tahun skateboard Sukarana lah begitu? Belum sih. Belum ada berarti ya? Cuman ngadain acara kecil-kecilan, Iya. kompetisi kecil-kecilan juga. Oke. Nah, mungkin sekian ya dari pembicaraan kita kali ini. Mungkin ada disampaikan dari Farhan mengenai skate yang ada. Mengenai skate, mungkin saya pribadi lebih condong agar pemerintah lebih memperhatikan si olahraga ini. Karena Oke. positif. Olahraga ini juga pernah mengharumi nama Indonesia. Oke. Seperti yang Sanggu yang dari Bali, Oke. Pepi Permana. Ya, Juga pernah membanggakan Indonesia lah. oke. Sanggu juara SEA Games kalau nggak salah. Oh iya. Dapat perak. Pepi Permana dapat perunggu juara Oke. 3. Ya, semoga di Kayong pemerintah lebih ngelihat lah. Oke. Memperhatikan lah ya. Aktivitas positif kami Oke. supaya dikembangin. Nah, mungkin itu ya pesan dari Farhan ini sendiri mengenai pemerhati ataupun instansi pemerintah terhadap teman-teman skateboarder yang ada di Kayong Utara. Supaya teman-teman ini juga berkembang ya, tidak Yo, terkaku hanya begitu-begitu saja. Oke, mungkin sekian dari kita. Saya potong dulu. Oke. Sebelum tutupan kita tos skateboarding dulu. Oke, gimana? Gini. Oke. Oke, begitu. Saya baru tahu juga. Itu di mana-mana kalau tosnya gitu. Oke. Ke Pontianak juga itu. Oke, siap. Oke, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sip.